Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang. Saat ini kita sudah memasuki segmen yang tiap harinya selalu dinantikan oleh pemirsa Detak Kepri Siang, yaitu Bising Bincang Siang. Di samping saya saat ini telah hadir narasumber kita merupakan area marketing eksekutif Nutrifood untuk wilayah Kepulauan Riau. Langsung saja kita sapa Mas Vincentius Raymond. Halo, selamat siang Mas Vincent. Selamat siang Kak. Oke, bagaimana Mas kabarnya siang hari ini Mas? Baik, puji Tuhan. Baik ya, sehatnya luar tentunya. biasa. Luar biasa ya, selalu bersemangat loh Mas Vincent ini. Untuk kegiatan belakangan ini Mas, ada kesibukan apa aja Mas? Boleh diceritakan sedikit? Oke, kesibukan belakangan ini kita lagi banyak event-event ke komunitas-komunitas kesehatan. Kita sedang mengadakan edukasi mitos fakta kesehatan terkait diabetes. Terkait diabetes. Yes. Oke, baik Mas Vincent. Pas sekali siang hari ini tema kita juga akan mengangkat tema bincang kesehatan diabetes bersama Tropicana Slim. Oke pemirsa ya, dipantengin 30 menit ke depan Mas Vincent akan berbagi informasi tentunya untuk pemirsa Batam Televisi. Oke Mas Vincent, mungkin untuk memulai bincang siang kita pada hari ini bisa diceritakan dulu Mas, diabetes ini terjadi kepada siapa dan karena apa Mas Vincent? Oke, diabetes ini bisa terjadi pada siapa saja nih, tidak mengenal usia. Jadi baik orang-orang tua, anak-anak muda, bahkan generasi-generasi milenial, itu semuanya bisa terkena diabetes saat ini. Dikarenakan apa? Karena kadar gula darah yang melebihi batas normal gitu ya. Dimana kalau batas normalnya, kadar gula darah yang puasa itu tuh di atas 100 kalau misalnya cek gula darah. Sedangkan di atas 125 udah masuk diabetes. Di atas 100 itu pre-diabetes nih Kak. Jadi diabetes tuh bisa mengenai semua orang di seluruh Indonesia dan seluruh dunia bahkan. Iya, berarti tidak mengenal umur ya Mas ya, dari muda, sedang hingga tua itu dia bisa menjangkit ke siapa aja ya Mas Vincent ya. Betul. Oke, baik Mas Vincent, bagaimana nih Mas pencegahan agar tidak terjangkit diabetes itu? Oke, nah tadi seperti yang saya bilang, penyakit-penyakit diabetes ini ada tahapannya. Jadi gula darah normal, kemudian pre-diabetes dan diabetes. Nah, kabar bahagia buat kita semua nih, bahwa ketika kita masih terkena pre-diabetes, itu diabetes masih bisa disembuhkan. Caranya bagaimana? Salah satu cara utamanya adalah dengan pola hidup yang sehat. Seperti itu. Seperti itu. Oke, baik. Mas Vincent, di depan kita saat ini tentunya ada beberapa produk dari Tropicana Slim ya Mas ya? Betul. Oke, Mas, apakah Tropicana Slim ini bisa dikonsumsi Mas oleh penderita diabetes itu? Oke, pastinya bisa. Karena seluruh produk Tropicana Slim itu memang diformulasikan untuk kita semua yang ingin mencegah maupun mengobati atau mungkin menyembuhkan penyakit diabetes. Jadi sebagai contoh, ini yang saya bawa ada Tropicana Slim Sweetener atau gula mungkin yang paling dikenal ya. Oke, tahu boleh ya gulanya ya? Atau dikasih lihat sama pemirsa Batam ini ada Televisi, Mas. jenis-jenis gula dari Tropicana Slim ada beragam, ada yang klasik, ada yang berasa-rasa seperti rose vanilla, ada juga yang diabetik. Semuanya aman dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena kandungan di dalamnya seperti contohnya yang klasik atau yang berasa-rasa ini ya, itu diformulasikan dengan rendah kalori. Bahkan 90% lebih rendah daripada gula pada umumnya. Baik. Di sisi lain, Tropicana Slim diabetes ini mengandung kandungan kromium yang mana sangat cocok bagi diabetesi atau orang-orang yang sudah terkena diabetes. Jadi bisa membantu insulin untuk lebih lagi peka terhadap gula dalam darah nih ceritanya. Oke, baik Mas Vincent. Selain dari rendahnya kalori nih ya, kita tahu tadi ya Mas ya, yang terkandung dalam Tropicana Slim ini, apakah ada keistimewaan lain Mas dari Tropicana Slim ini sendiri Mas? Oke, banyak banget nih keistimewaan yang lain ya. Karena selain rendah kalori juga seperti tadi contohnya Tropicana Slim Diabetic Sweetener ini juga ada kandungan kromium di dalamnya. Selain itu Tropicana Slim nggak hanya berbicara tentang gula nih, ada juga cookies, ada juga coklat, minuman coklat. Ini semuanya rendah kalori dan rendah gula, sehingga semua orang yang mungkin diabetesi atau ingin mencegah diabetes itu tidak perlu khawatir lagi mengonsumsi makanan-makanan manis atau minuman-minuman manis, karena kita sudah memformulasikan semuanya menjadi makanan maupun minuman serta snack. Oke, luar biasa ya pemirsa, di menit-menit awal kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi ilmu dari Mas Vincent ini ya mengenai produk Tropicana Slim ini ya Mas Vincent ya. Oke, Mas Vincent, apakah Tropicana Slim ini dihadirkan oleh Nutrifood sebagai upaya menghindarkan masyarakat dari penyakit diabetes ini Mas? Oh iya, tentu saja. Tidak hanya produk-produknya saja yang memang diformulasikan bagi seluruh masyarakat untuk mencegah diabetes ataupun mengobati diabetes. Namun kita juga sering banget mengadakan campaign-campaign atau kampanye seperti jaga gula, ganti gulamu dengan gula Tropicana Slim. Kenapa? Karena memang lebih rendah kalori. Selain itu juga banyak banget aktivitas campaign seperti seminar edukasi kesehatan maupun senam bersama yang diadakan oleh Tropicana Slim. Dan itu diadakan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia tentunya. Oke, baik Mas Vincent.
setelah ini kita akan jeda sementara dulu. Mungkin setelah ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta. Oke Mas, sekitar dengan diabetes tentunya ya. Boleh Oke, banget. baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Siang. Bincang Siang akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, Detak Kepri Siang, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami tentunya di segmen Bising yaitu Bincang Siang. Kita masih bersama narasumber kita yaitu Mas Vincent, Area Marketing Eksekutif Nutrifood untuk wilayah Kepri. Oke, baik Mas Vincent, tadi saya udah bilang sebelumnya di segmen ini kita akan mengungkap mitos atau fakta nih ya Mas Vincent ya, mungkin bisa dijawab ya Mas Vincent. Oke. Mas Vincent, mitos atau fakta nih Mas, bahwa diabetes merupakan penyakit keturunan. Oke, diabetes merupakan penyakit keturunan dan jawabannya adalah fakta. Oke, fakta ya pemirsa ya. Baik, boleh Betul. penjelasannya Mas Vincent? Karena penyakit diabetes ini kan bukan penyakit yang bisa disembuhkan ya. Penyakit tidak bisa disembuhkan diabetes itu, dan itu akan beresiko lebih lagi kepada orang-orang yang memang sudah terkena diabetes. Jadi untuk orang tua ketika memiliki keturunan dan sudah terkena diabetes, resikonya bisa meningkat lebih jauh, bahkan 11 kali lipat untuk orang yang gemuk. Oke. Gitu. Jadi memang orang-orang generasi sekarang ini perlu berhati-hati dan perlu mencegah diabetes agar generasi-generasi selanjutnya bisa lebih tercegah lagi, bisa lebih terjaga ya, agar tidak lebih banyak yang terkena diabetes nih gitu. Jadi buat bisa tanya papa mamahnya dulu nih, ada diabetes nggak gitu ya? Ada riwayat diabetes nggak ya Mas? Betul, ya, gitu ya? betul. Supaya nantinya bisa lebih menjaga lagi pola hidupnya agar tidak berbahaya nih diabetes bagi kesehatan tubuh kita. Oke, baik Mas Vincent. Tadi kan diabetes ini lebih berpeluang besar ke yang berbadan gemuk ya Mas ya? Betul. Berarti apakah semua yang berbadan gemuk itu berpotensi Mas menderita diabetes? Oke, ketika ditanya berpotensi atau tidak, iya, jawabannya iya. Semua orang gemuk berpotensi lebih beresiko tepatnya ya terkena diabetes. Mengapa seperti itu? Karena orang-orang yang gemuk ini cenderung rentan cenderung resisten terhadap insulin, sehingga mereka itu tidak peka insulinnya terhadap gula darah dalam tubuh, sehingga tidak berhasil mengikat glukosa dan akhirnya bisa meningkatkan kadar gula darah lebih jauh seperti itu. Orang gemuk beresiko 11 kali lipat untuk 11 kali lipat ya Mas Vincent? Iya, terkena diabetes gitu ya. Nah, walaupun orang tidak punya keturunan ya, mungkin orang tuanya sehat-sehat saja, orang gemuk itu beresiko 8 kali lipat lebih beresiko. Seperti itu. Jadi memang lebih rentan, jadi harus waspada terhadap penyakit diabetes nih untuk orang gemuk khususnya. Oke, baik Mas Vincent. Kita lanjut nih ya Mas Vincent ya, mitos atau faktanya ya Mas ya. Mas, mitos atau fakta nih Mas, bahwa yang terkena diabetes tidak boleh mengkonsumsi gula. Orang terkena diabetes tidak boleh mengkonsumsi sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh mengkonsumsi gula nih. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Mitos aja berarti ya Mas ya. Betul. Oke, jadi ini kabar gembira juga bagi teman-teman yang pemirsa yang mungkin sudah menjadi diabetesi atau sudah mengidap penyakit diabetes ya, bahwa sebenarnya kita yang terkena diabetes itu masih boleh mengkonsumsi kadar gula tertentu. Terkhusus misalkan dari rangkaian produk Tropicana Slim, kita tuh masih boleh mengkonsumsi produk-produk yang manis, contohnya sweetener, kemudian cookies yang mungkin rasanya relatif manis, atau mungkin minuman-minuman coklat, minuman-minuman jeruk, itu masih boleh dikonsumsi dalam kadar gula tertentu nih. Gitu. Jadi pastikan pemirsa semua bisa melihat informasi gizi yang ada dalam makanan-makanan yang disediakan atau mungkin yang akan pemirsa untuk beli. Jadi pastikan bahwa kandungan glukosanya sangat rendah dan pastinya itu bisa membantu teman-teman atau pemirsa untuk menjaga kadar gula dalam tubuh. Oke, baik pemirsa, berarti untuk para penderita diabetes ini itu mitos ya, sama sekali tidak boleh menggunakan gula, itu mitos ya Mas ya. Betul, tentunya itu mitos. Ya. Tentunya itu bisa menggunakan gula, salah satu pilihannya tentunya dengan produk kita Tropicana Slim ini yang tentunya rendah kalori ya Mas ya. Iya, jadi nggak perlu khawatir lagi untuk mengkonsumsi manis nih bagi diabetesi, karena sudah ada rangkaian produk makanan, minuman, snack yang bisa pemirsa konsumsi sebagai pendamping mungkin lagi makan, nyemil gitu ya. Oke, betul, baik. Mas Vincent, lagi nih Mas ya, mitos atau fakta nih ya Mas ya. Mas, mitos atau fakta Mas, bahwa madu atau gula batu atau gula aren lebih sehat dari gula pasir?
Oke, wah, itu. ini kena banget di masyarakat nih harusnya ini ya. kan, Oke. ini pertanyaan titipan. Oh, titipan betulan ya. Iya ya. Madu, gula aren dan gula batu lebih baik daripada gula pasir, dan jawabannya adalah mitos nih pemirsa. Mitos ya, Setan terutama TV. ibu-ibu nih yang udah terjawab ya. Mitos berarti ya Mas Mitos, ya. Boleh Mas betul. penjelasannya Mas. Oke, jadi madu, kemudian gula aren dan gula batu itu ternyata memiliki kandungan kalori yang setara seperti gula pada umumnya. Sehingga ketika kalorinya sama, sebenarnya kandungan glukosanya juga sama. Sehingga sama-sama bisa meningkatkan kadar gula darah dengan cepat ketika konsumsinya berlebihan. Seperti itu. Maka jangan termakan omongan nih, orang zaman dulu bilangnya gitu ya. Iya, Ganti aja gitu, sama Mas. madu gitu ya. Bahwasanya ini lebih aman, padahal sama ya Mas ya, kurang lebih Betul. setara ya dengan gula pasir biasa ya Mas Betul, ya. sangat bisa dengan cepat meningkatkan kadar gula darah nih kalau konsumsinya berlebih seperti itu. Oke, Mas Vincent, ini sebenarnya waktunya udah kurang ya untuk kita ya. Mas, saya masih banyak ini mau mengungkapkan mitos atau faktanya. Oke, Mas, ini kita udah di ujung acara, jadi mungkin bisa disampaikan atau ajakan hidup sehat, Mas, terkhusus untuk warga Kepri, Batam atau seluruh Indonesia lah, Mas. Silakan Mas Vincent. Jadi Tropicana Slim ini ada satu tagline-nya ya ini batasi asupan GGL. Tahu nggak GGL itu? Apa itu Mas? GGL itu gula, garam, dan lemak. Betul. Jadi sebagai informasi bahwa kita tuh memiliki batasan konsumsi gula, garam, dan lemak harian, di mana gula sebesar 50 gram atau 4 sendok makan, 4 sendok makan. Kemudian garam itu 5 gram atau 1 sendok teh, dan lemak itu 67 gram atau 5 sendok makan. Nah, kita harus batasi itu konsumsi hariannya dengan cara seperti apa? Untuk membatasi gula, kita bisa mengganti makan minuman yang manis nih, seperti misalnya kue itu bisa mengandung 3 sendok gula. Maka bisa kita ganti dengan buah-buahan untuk nyemil, atau mungkin cookies-cookies yang rendah kalori. Selain itu, untuk membatasi garam, kita bisa mengganti monosodium glutamat atau MSG ya dengan kandungan yang lebih rendah garam, seperti contohnya ini Tropicana Slim kaldu ayam jamur. Nah, selain itu untuk membatasi minyak atau lemak, kita bisa mengganti pola memasak atau cara memasak ya, teknik memasak. Deep fried kita ganti dengan steaming, boiling, atau mungkin pan fry ya, yang mungkin lebih rendah lemak atau lebih rendah minyak kita pakainya. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa ya. Tak terasa ya waktu kita ya Mas Vincent ya. Terima kasih Mas Vincent udah hadir di studio kita pada siang hari ini. Terima kasih atas informasi-informasinya. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tera Agustina dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.